masih teringat saya menikmati gaji, bahwasanya setiap bulan bukan rupiah yang saya terima, akan tetapi gaji euro yang saya terima terakhir 2013. Kalau bisa dibilang 2013 apa yang saya terima, ya kalau dihitung-hitung seharga motor NMAX lah setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Muhammad Aminuddin. Biasa dipanggil mungkin saat ini bisa dibilang Pak Arka lah, Pak Adin lah, dan ada beberapa orang yang manggil saya namanya Pak Alek. Ya, saat ini saya punya sedikit ataupun bisnis, yaitu di bidang frozen food, di mana berkedudukan di Raya Pundi, Wadung Asri, tepatnya di Ruko Legend Residen, Blok A3, Waru, Sidoarjo. Ya, usaha ini saya geluti hampir kurang lebih terhitung mulai bulan Mei pada waktu itu, tanggal 21/2015. Ya, alhamdulillah apa yang saya usahakan maksimal saat ini dirasa cukup, dan tentunya kedepannya saya ingin berkembang untuk lebih maju lagi. Sedikit gambarannya seperti itu ya. Mungkin kalau dibilang dari ataupun cerita dari beberapa teman atau dari customer atau dan sebagainya ya, kalau bisa dibilang orang usaha itu enak, akan tetapi dari beberapa rekan-rekan bisnis ataupun dari beberapa teman mungkin melihatnya adalah saat ini apa yang terlihat. Kalau bisa diceritakan, mungkin ini bukan usaha pertama kalinya, dan ada beberapa usaha sebelumnya mungkin juga saya berpikir mengalami suatu kerugian yang mungkin bisa dibilang wow pada saat itu. Sebelum 2015 saya punya usaha di bidang travel, namanya Cemara Advertising and Organizing and Wedding Planning. Ya, kurang lebih hampir 2 tahun ya. Ternyata ada perselisihan dengan pihak partner kerja ataupun investor yang mengakibatkan kerugian. Dari situ mungkin dari supporting teman ataupun saudara ataupun keluarga yang notabene jangan berhenti mencoba usaha, karena keberhasilan adalah awalnya dari kegagalan. Ya, akhirnya saya mencoba dengan usaha baru, yaitu frozen food. Alhamdulillah saat ini saya punya toko yang saya sebutkan tadi, dan beberapa saudara ataupun teman yang awalnya sekarang jadi saudara di beberapa kota juga ada nama Arka Frozen Food, ada 4 titik di wilayah Jawa Timur. Ya, usaha ini saya lakukan dengan iktikat ataupun pada saat saya gambling dari dulu. Awalnya adalah 19 tahun semenjak saya lulus kuliah dari psikolog, kurang lebih tahun 2003-2004, yang notabene 19 tahun saya berkecimpung di bidang HR, atau mungkin orang bisa bilang itu adalah HRD atau sebagainya. 19 tahun saya di perusahaan yang notabene bukan perusahaan kecil, rata-rata juga perusahaan asing dari Denmark, dan terakhir itu
dari perusahaan Perancis. Masih teringat saya menikmati gaji bahwasanya setiap bulan bukan rupiah yang saya terima, akan tetapi gaji euro yang saya terima terakhir 2013. Kalau bisa dibilang 2013 apa yang saya terima, ya kalau dihitung-hitung seharga motor NMAX lah setiap bulannya, dan itu pun fasilitas penunjang untuk operasional dan segala macamnya lebih dari cukup kalau menurut saya dan keluarga saya. Ya, saat ini saya bergerak di bidang usaha ini tanpa ada support dari pihak, terus terang aja saya berjalan sendiri, karena dari istri pun saat ini juga berkarir dengan posisi yang bisa dibilang cukup tinggi, ya, dan perjalanan liku demi liku sampai kesuksesan ini, semua rezeki yang saya terima tidak lepas daripada support dan terutama doa dari istri dan keluarga saya. Ya, dari perkembangan dari beberapa frozen ini juga disupport oleh beberapa prinsipal. Di situ ada Prima Food, Fiesta, Benardi, Pangan Sehat Sejahtera, Kimbo, Good Eat, terus Sifudo, ILM, dan beberapa vendor prinsipal frozen food, ya. Dan saat ini juga secara omset dari awal 2015 pertama start buka, inventaris yang saya miliki hanya 4 unit freezer. Terhitung 7 tahun berjalan ini sudah lebih-lebih, dan sudah saya delegasikan untuk support ke beberapa teman atau saudara untuk investasi tersebut. Armada juga saya ada memiliki unit armada untuk distribusi, gudang juga saya ada. Ya, alhamdulillah 5 tahun ini saya bisa menikmati hasil. Saya memiliki 2 unit rumah dari rezeki dan support dari prinsipal-prinsipal tersebut. Ya, paling tidak itu sedikit gambaran yang saya ceritakan saat ini. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya saya membuka usaha di bidang frozen food ini adalah tahun 2015-21, tepatnya pada bulan Mei. Pada waktu itu freezer masih 4 unit, saya sendiri yang menjalankan, ya. Mau tidak mau regulasi ataupun operasional toko tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, mau tidak mau saya juga mengikuti jam operasional karena toko saya juga dekat dengan lingkungan pasar. Ya, di awal-awal saya mencoba yang seharusnya buka standarnya jam 8. Pada waktu itu saya bukanya subuh, karena dari beberapa prinsipal tadi, bagaimanapun juga kalau saya seperti ini terus, akhirnya usaha saya tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Mau tidak mau, supporting yang harus saya terima otomatis pabrik memberikan sesuatu target yang mungkin harus saya terpenuhi pada waktu itu. Jadi 2 tahun itu adalah benar-benar kerja ekstra keras, di mana saya memiliki barang yang notabene barang itu harus saya punya customer untuk dibuang, dalam artian toko lain. Ya, pada waktu itu pagi saya buka sendiri, siang saya coba nyeles keliling dari pasar ke pasar, ya, selang berlama laun segala macam. Dari beberapa target prinsipal, 1 masuk, bisa chip sesuai dengan targetnya, 1 lagi masuk. Itu berjalan kurang lebih hampir 1 tahun pertama. Di
tahun kedua, starting awal saya mencoba ngitung daripada cash flow, perputaran toko, dan beberapa downline agen frozen food bisa saya kejar. Saya beranikan untuk merekrut manpower 2 orang pada waktu itu, kurang lebih tepatnya di awal 2017 ya, di 2017. Dan saat itu saya masih posisi aktif bekerja 2015 sampai akhir 2016, dan posisi jabatan saya adalah posisi tertinggi dari 19 tahun saya berkecimpung di SR. Pada waktu itu saya jadi project director di salah satu perusahaan Prancis, yaitu di pengeboran minyak, tepatnya di perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ya, hidup pikuknya pada waktu itu karena sistem tambangnya yang notabene-nya kalau di luar pulau 3 bulan on duty, 1 bulan off duty, karena dealing di awal karena tempatnya lingkupnya di Jawa, terutama di Jawa Timur, yaitu 3 hari on duty, 1 hari off duty pada waktu itu. Jadi di sisi lain saya fokus di karir yang pertama, yang kedua di sisi lain saya punya usaha saya sendiri yang mungkin mau tidak mau saya harus kembangkan, karena saya punya pemikiran tidak akan selamanya saya akan ikut orang lain ya. Pada waktu itu setiap 3 hari saya keluar kota, 1 harinya saya keliling. 3 hari keluar kota, 1-nya saya keliling. Ya, akhirnya bertambah besar toko saya, sudah bisa dibilang pertumbuhannya cukup signifikan. Akhirnya kena musibah pada waktu itu sampai minus, ataupun sempat beberapa bulan toko itu tidak berjalan karena manpower yang saya tunjuk untuk ngelola, ya mau tidak mau saya bisa bilang saya kecolongan pada waktu itu ya. Akhirnya di situ saya punya pilihan, apakah tetap menggeluti karir saya di bidang HR di mana posisi saya sudah moncer-moncernya, ataukah saya mau menggelutin usaha saya yang notabene-nya apabila berkembang, usaha tersebut adalah untuk anak saya ataupun cucu-cucu saya pada waktu itu. Itu yang pilihan yang sangat sulit ya. Akhirnya ada supporting istri yang notabene dari awal usaha saya yang sebelum frozen hancur, akhirnya dengan supporting beliau, dukungan beliau, supporting beliau yang notabene-nya beliau juga berkarir keliling Indonesia Timur yang notabene jarang ketemu. Mau nggak mau pilihan terbaik buat saya adalah untuk keluarga saya ataupun untuk anak-anak saya memilih untuk menggeluti fokus di frozen food usaha tersebut ya. Jadi pada saat mulai saya pegang sendiri pada waktu itu, kebetulan toko saya masih ngontrak ya, karyawan yang lama ada permasalahan juga, saya replacement dengan karyawan baru, dan saya berusaha karena saya sudah fokus semua target yang diberikan prinsipal, alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa saya tembus. Terbukti mobil juga dapat dari pihak prinsipal berupa bonus. Bahkan awalnya ruko yang saya kontrak pun ya, karena ada dealing ataupun target dari salah satu prinsipal, akhirnya bonus ruko itu jadi hak milik saya. Ya tinggal bagaimana saat ini saya kepingin mengembangkan lebih besar lagi, dan terutama
buka cabang sendiri yang mungkin tempatnya tidak jauh dari warung, mungkin di Surabaya dan segala macam, yang notabene-nya harapan dan kedepannya saya, kalau Indomaret, Alfamaret bisa, kenapa Arka Frozen tidak bisa? Itu merupakan target saya ke depan yang mungkin bagi saya adalah target untuk mendidik anak-anak saya yang notabene-nya kedepannya mereka bisa menikmati hasil jerih payah daripada kedua orang tuanya. Ya sedikitnya saat ini mungkin kalau bisa dibilang perluasan itu cukup menguras modal atau biaya, tentunya mungkin jadi pertimbangan juga. Akan tetapi mau tidak mau itu harus saya lakukan, karena dari beberapa yang ada di luar kota itu sudah menunjukkan signifikansi daripada margin, terus luasan jaringan, terus dari link beberapa agen yang ada di luar kota. Ya, itu target tersendiri buat Arka Frozen Waru untuk di Surabaya untuk mengembangkan saya. Ya kalau harapan saya sih seperti yang sebelumnya yang saya sampaikan, ya keinginan cita-cita untuk mengembangkan bisnis saya. Ya seperti saya melihat Indomaret, Alfamaret yang notabene-nya setiap titik-titik tertentu, bahkan satu desa pun sampai 32 toko, bisa dibilang satu kecamatan hampir 10 toko, satu kabupaten, bisa dihitung sepak terjangnya seperti itu. Ya harapan kedepannya saya sih tidak mulu-mulu lah, mungkin kedepannya siapa yang tidak ingin seperti itu ya, cuman karena ada faktor tertentu yang notabene itu tidak bisa dilakukan secara instan tentunya ya, karena butuh sekian banyak, ya bisa dibilang operasional, dedek mengek dan segala macam lah, yang mungkin tidak bisa dihitung kalau saat ini. Ya paling tidak cita-cita itu mungkin bisa tersalurkan, bisa terakomodir. Mungkin ada beberapa teman seprofesi saya lah, teman kantor, ataupun saudara-saudara saya, ataupun teman-teman di luar kota, teman-teman di luar pulau bahkan, ataupun beberapa yang mungkin saat ini masih bingung masa pensiun ini harus kemana ya, dan kepingin berwirausaha itu model dan bentuknya bagaimana juga masih ada keraguan, belum memantapkan hati ya. Di sini mungkin saya punya prinsip, mungkin sama-sama kita seduluran, dimana dalam seduluran tadi kalau mungkin teman-teman tadi ataupun rekan-rekan tadi di link tadi kepingin ataupun ingin tahu sajalah bagaimana sih progres yang mungkin digeluti di bidang frozen food ya, saya akan terbuka, plus minusnya di mana, keuntungannya di mana. Ayo kita sama-sama berkembang bersama, enak kita bagi-bagi, ndak enak piye carane yang ndak enak tadi dibuat enak untuk bisa berbagi-bagi lagi. Itu konsep saya, karena jangan sampai punya pemikiran kita berbisnis mendapatkan sesuatu baru kita berpikir tentang seduluran. Itu kebalik kalau saya. Kalau saya menekankan bagaimana dari teman-teman saya, terus adik-adik saya, terus saudara-saudara saya, atau bahkan mungkin orang-orang yang tidak kenal dengan saya, akan tetapi kepingin berwirausaha,
Saya anggap adalah mereka saudara-saudara saya yang kepingin untuk berkembang dalam berwirausaha. Ya, ayo kita bondong-bondong sama-sama dan saling menganggap kita itu seduluran. Ya, dalam artian kalau kepingin belajar sukses, gimana caranya sing enak yo iso dibagi-bagi bareng, sing gak enak piye carane sing gak enak dirembuk bareng, didadekno enak dan iso dibagi-bagi bareng. Ya, mungkin sekilas gambarannya seperti itu, mungkin yang dari beberapa teman ataupun yang saat ini yang mungkin masih bimbang dan ragu dan segala macam, hanya sekedar koordinasi, tanya-tanya dan segala macam, monggo silaturahmi, apapun yang Anda butuhkan, apapun yang Anda pertanyakan untuk diri Anda, sebisa mungkin apa adanya saya jawab sesuai dengan real proses usaha saya dari 2015 jatuh pikuk sampai bangun seperti saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.